Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, jadi kita akan berbicara tentang bahasa pemrograman ya. Ya, di sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci bahwa kita harus coding atau gimana pun, karena kita masih masuk di pengenalan gitu ya. Nah, pengenalan dari bahasa pemrograman, salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan paling legendaris seperti itu ya. Nah, bahasa itu adalah PHP. Apa sih kepanjangan PHP? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini ya, di website resmi dari PHP itu sendiri. Nah, teman-teman bisa ke documentation ya, di sini documentation, kemudian getting started, kemudian teman-teman akan menemukan seperti ini ya. Jadi dilihat itu what is PHP gitu ya. PHP adalah recursive acronym for PHP. Jadi PHP itu adalah gimana ya teman-teman ya. Jadi PHP itu kepanjangannya itu adalah PHP ya, P-nya itu ya yang ini, P-nya itu adalah PHP itu sendiri ya. PHP HP yaitu Hypertext Preprocessor. Nah, ini adalah dia itu udah digunakan ya secara luas ya, open source. Nah, jadi PHP itu adalah bahasa pemrograman yang open source atau terbuka, yaitu untuk tujuan secara umum, scripting language that's especially suited for web development and can be embedded into HTML. Jadi menariknya PHP ini adalah kita bisa menaruh code ya atau menaruh kode PHP itu atau script PHP itu ke dalam script HTML seperti itu ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah file atau bisa dikatakan tentang file HTML. Nah, kita bisa mesisipkan kode PHP itu ke dalam HTML seperti itu teman-teman ya. Nah, ada poin yang menarik seperti ini teman-teman ya. Ada isu yang beredar bahwa kenapa sih PHP itu sering dianggap sebelah mata gitu ya. Jadi untuk sekarang banyak sekali isu-isu atau apa sebenarnya di dalam seorang developer gitu ya, di dalam dunia developer atau komunitas. Nah, kenapa sih PHP itu sering dianggap sebelah mata gitu ya? Kenapa gitu? Oke, jadi PHP ini terkenal untuk kemudahannya teman-teman. Atau sebenarnya PHP itu bisa dilihat sering digunakan oleh developer pemula. Jadi, developer pemula atau programmer pemula itu yang ingin belajar bahasa pemrograman itu sangat istilahnya sangat suka gitu belajar dengan PHP. Kenapa? Karena sintaksnya yang juga friendly ya atau mudah gitu untuk dipelajari seperti itu. Kemudian banyak juga website-website lama atau project-project lama ya, itu masih menggunakan PHP teman-teman. Terus kurang hype ya. Jadi PHP itu tidak sepopuler bahasa pemrograman yang lain. Contoh dalam bahasa pemrograman yang hype itu seperti Python. Nah, yang mana Python itu sedang naik daun ya teman-teman. Jadi Python itu sedang naik daun karena kita sekarang itu bergerak di bidang AI atau banyak developer yang bergerak di bidang AI. Kemudian kita banyak membahas tentang AI atau apalagi zaman sekarang itu. Kemudian ada JavaScript. Nah, itu tidak bisa ditolak lagi ya bahwa JavaScript adalah versi bahasa pemrograman yang paling populer dengan community yang begitu banyak. Kemudian dengan framework-framework yang begitu banyak dan juga powerful oleh JavaScript. Nah, kemudian PHP itu sebenarnya PHP untuk versi sekarang itu ada PHP 8 ya. Di PHP 8.4 gitu ya, versi terbaru versi video ini dibuat yaitu 2025 seperti ini bulan 9 ya, September, gitu. Nah, itu ada di versi, 8. Nah, walaupun meskipun PHP 8 itu sudah powerful ya, kalau saya lihat tapi banyak orang masih menilai bahwa, PHP itu kayak bahasa pemrograman zaman dulu gitu ya, zaman Majapahit seperti itu teman-teman ya. Jadi, tidak perlu teman-teman dengarkan, stereotip dari orang-orang lain, kita hanya tetap perlu belajar, kita hanya mengenal gitu ya. Kita bisa explore mana bahasa pemrograman yang, cocok buat teman-teman. Jadi tidak bisa kita artikan bahwa PHP ini adalah bahasa pemrograman yang jadul atau tidak bagus gitu ya. Ya tidak tidak bisa seperti itu juga gitu ya. Tetap PHP itu ada fungsinya, ada, eee
apa namanya ya teman-teman, ada blok-bloknya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman membuat ini menggunakan PHP, lebih powerful menggunakan PHP atau dengan framework Laravel-nya teman-teman bisa membuat aplikasi dengan sangat cepat dan juga secure, security-nya, bagus di, Laravel gitu ya. Karena pada dasarnya untuk backend itu banyak orang yang masih menggunakan, Laravel sebagai backend-nya, seperti itu. Oke, kita mulai perkenalan dulu. Nah, jadi PHP itu siapa sih, penciptanya atau pembuat PHP itu ya? Nah, kalau bisa kita lihat di Wikipedia, di sini ya. Nah, PHP Hypertext Processor atau hanya PHP saja, bahasa script dengan fungsi umum. Nah, yang terutama digunakan untuk pengembangan website, seperti itu teman-teman. Bahasa ini awalnya dibuat oleh seorang pemrograman Denmark, Kanada, Rasmus Luttrop. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lihat Rasmus Luttrop ini seperti apa nih? Nih, dia adalah seorang programmer dari Greenland ya, dari Greenland, atau dari negara Denmark. Nah, dia itu lahir tahun 1968. Nah, dia ini seperti ini dan, dia itu pencipta bahasa pemrograman PHP. Itu menulis 2 versi pertama dari PHP, Rasmus juga berpartisipasi dalam pengembangan versi-versi PHP selanjutnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat, nah untuk perbandingannya ya, apa sih perbandingan, PHP dengan bahasa lain gitu ya, kenapa kita menguak atau mempelajari PHP ini gitu ya. Ada poin menarik teman-teman untuk, bahasa pemrograman ini. Contoh kita bandingkan dengan PHP dengan Python teman-teman, ya. PHP dengan Python yaitu kita lihat di sini, PHP. Nah, Python itu memang lebih populer di, eee, AI sekarang teman-teman ya, PHP versus Python gitu ya. Nah, ini banyak teman-teman kalau misalnya lihat, kalau, ringkasan AI dari Google, yaitu PHP and Python, adalah bahasa pemrograman atau script language ya, script language yang sudah besar ya, yang sudah berkembang dengan pesat, but they different the primary focus and application. Jadi, bahasa pemrograman itu ada peruntukannya sendiri teman-teman, ya. Memang bisa kita menggunakan, satu bahasa pemrograman, tapi alangkah lebih baiknya, kita mengeksplor atau mencari bahasa pemrograman yang benar-benar cocok untuk proyek kita. Contoh di PHP, nah primary use-nya itu adalah mendesain server side web development. Jadi dia itu sebagai, bahasa pemrograman server gitu ya, itu lebih powerful sih jika kita menggunakan PHP. Dengan kata lain tidak memungkinkan bahwa kita menggunakan, bahasa pemrograman yang, lain selain PHP gitu ya. Contoh, di JavaScript gitu ya, ada framework yang namanya, apa ya, Express gitu ya untuk, backend seperti itu. Nah, kalau sintaksnya adalah similar to C and Perl, which can be familiar to developers with background in those language. Jadi, bahasa PHP itu ada skripnya itu, kodenya itu terkenal secara, apa ya, familiar lah gitu ya, atau lebih mudah dikenali seperti itu. Nah, kemudian framework-nya popular frameworks include Laravel, Symfony, and Coordinator Link Web Development Task. Jadi untuk teman-teman jika ingin membuat sebuah, website dengan, full stack ya, ada framework PHP yang sangat populer yaitu Laravel, Symfony, dan juga Coordinator, seperti itu. Kemudian kita menarik ke ekosistem. Nah, kayak ekosistemnya juga tidak jelek amat gitu teman-teman. Jadi dia itu mempunyai strong community support and dan fast ecosystem especially for web development. Jadi, dia itu mempunyai ekosistem yang support gitu ya, dan dengan especially untuk, pembangunan web seperti itu, including content management system like WordPress and e-commerce platform, seperti itu. Kemudian kita masuk ke Python. Nah, Python itu adalah, sepertinya digunakan ya untuk primary use-nya itu atau tujuan utamanya gitu ya. Kenapa orang-orang menggunakan Python adalah general purpose language which application extended beyond web development to areas like data science, machine learning, and of artificial intelligence atau AI, automation, and scientific computing. Jadi, Python itu lebih, eee banyak digunakan untuk keperluan, data science dan juga machine learning serta, yang berbau-berbau dengan artificial intelligence teman-teman atau, AI seperti itu.
Oke, sintaksnya yaitu now for its clean, readable, and elegant syntax in pages input readability for indentation. Jadi ya sintaksnya itu hanya ini teman-teman. Kalau sintaks ini hanya preferensi kita masing-masing, mana kita menganggap bahwa sintaks atau suatu bahasa pemrograman itu baik atau gimana itu hanya preferensi masing-masing gitu ya. Frameworknya apa aja framework yang ada di Python gitu ya. Popular web frameworks include Django and Flask. It also has extensive libraries for data analysis, Pandas, NumPy, machine learning, scikit-learn, TensorFlow, and more. And ya teman-teman bisa explore sendiri lah teman-teman ya. Jadi machine learning kita menggunakan scikit-learn and TensorFlow. Jadi keunggulan Python itu banyak sekali frameworknya teman-teman. Django, Flask, kemudian ada untuk data analysis ada Pandas, NumPy seperti itu ya. Saya juga tidak terlalu mendalami seperti itu, hanya sekedar tahu saja bahwa ada Pandas NumPy ini untuk NumPy itu untuk kita mengolah sebuah data angka seperti itu teman-teman. Nah, ekosistemnya large and diverse ecosystem supporting a wide range of application with a focus and variety and general purpose programming. Jadi ya ekosistemnya juga terlihat baik-baik saja gitu ya. Terlihat bagus gitu ya. Kemudian key difference and consideration gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa baca sendirilah seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan lebih banyak lagi, teman-teman bisa explore sendiri. Nah, itu tadi teman-teman PHP. Sekarang teman-teman bisa lihat PHP-nya itu sudah di versi berapa gitu ya. Nah, kalau untuk versinya di sini teman-teman kita bisa cari di Nah, untuk rilis, untuk tahap rilis atau tahap siap digunakan yaitu adalah PHP 8.4. Jadi PHP versi 8.4 itu sudah bisa kita gunakan atau untuk yang sekarang itu PHP 8.4 seperti itu. Nah, PHP 8 itu adalah updatean secara major atau besar of the PHP language. With new features such as property hooks, community visibility, and update DOM API, performance improvements, case, and general clean up seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau istilahnya install ke PHP, nanti saya akan jelaskan gimana caranya kita install PHP ya, seperti itu. Jadi kita untuk materi kali ini kita pengenalan dulu untuk bahasa pemrograman PHP seperti itu teman-teman ya. Nah, yang hal menariknya yang di PHP itu adalah ya tadi open source ya. Nah, jadi dia itu gratis ya, tidak perlu kita membayar ke sebuah community atau apapun itu, kita bisa tinggal gunakan atau bahkan kita bisa ubah ya kode PHP kita ya, atau kode PHP ini sesuai keinginan kita, yaitu biasanya untuk kegiatan yang lebih advantage lagi. Jadi ada beberapa developer yang merasa kurang serg gitu ya dengan kode PHP-nya, jadi itu bisa diubah sesuai keinginan mereka seperti itu ya. Cuman bahwa untuk kita yang pemula, kita hanya sedikit tahu saja bahwa PHP itu adalah pemrograman yang open source ya, yang gratis dan punya big community atau komunitas besar. Nah, kemudian PHP itu adalah bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari. Ketika teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi ya, teman-teman sangat disarankan untuk belajar bahasa pemrograman atau aplikasi web khususnya teman-teman ya. Teman-teman sangat-sangat disarankan untuk belajar PHP. Kenapa? Karena sintaks dan code-nya itu cukup mudah dipahami teman-teman. Apabila teman-teman belajar bahasa pemrograman lain, contoh C++ atau yang lain seperti ya. Nah, PHP ini sangat mudah untuk dipahami seperti itu. Nah, kemudian integrasinya PHP ini sangat kuat ya. Contoh dengan MySQL, kemudian Apache and Linux atau Lemstack gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Jadi kita lihat PHP ini kita coba kita coba explore sendiri gitu ya, teman-teman bisa. Nah, di sini ada apa saja yang baru di PHP 8.4 seperti itu ya. Kalau kita lihat apa saja yang baru yang udah kita buka tadi ya. Nah, ini ada beberapa updatean yang sudah dibuat oleh developer PHP seperti itu, pengembang atau community
PHP itu sendiri, seperti itu. Oke, bisa teman-teman explore saja. Sini saya tidak akan menjelaskan secara rinci ya. Kita ke documentation, kemudian kita di sini juga ada documentation atau, petunjuknya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu, eee, tidak perlu kebingungan ketika teman-teman mempelajari sebuah PHP ya, atau bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman itu pasti memiliki, documentation, seperti itu. Jadi ya mungkin saja cuman di sini ya teman-teman harus sedikit sedikit tahu tentang, bahasa Inggris gitu ya, teman-teman. Ya hanya basic-basic saja, karena di sini tidak ada versi bahasa Indonesianya, teman-teman ya. Nah, di sini ya hanya tersedia di bahasa ini saja, tidak ada bahasa Indonesia. Jadi kita yang paling, common ya, yang paling umum mungkin kita bisa menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau download ke documentation, download, seperti itu. Nah, di sini, ada tempat documentation download-nya, silakan teman-teman explore saja. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya untuk gimana cara kita bisa memasang, bahasa pemrograman atau apa ya namanya, menginstal ya, bahasa pemrograman PHP ini ke dalam, device kita, seperti itu. Coba kalau kita lihat di sini, nah di sini banyak teman-teman ya, language reference, variable, ya types, constant expression, operation, operator, security introduction, banyak ya teman-teman ya, HTTP authentication with PHP, seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Saya rasa cukup kita perkenalan dengan bahasa pemrograman PHP dan untuk, eee, gimana caranya kita bisa menggunakan bahasa PHP itu adalah, ya kita download juga atau install PHP di, device kita. Itu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.